Car of the Year 2025. Mitsubishi Destinator. Destinator teman-teman, Mitsubishi Destinator. Jadi ini adalah penyabet titel Car of the Year alias terbaik dari yang terbaik di Great Auto Award 2025. Dan saya sedang berada di boothnya Mitsubishi teman-teman di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ASBSD. Dan saya bisa menemukan sosok bahwa ini adalah mobil yang sangat pantas untuk menjadi yang terbaik teman-teman. Sekarang saya ingin menjabarkan alasan, kira-kira apa aja sih poin yang ngebuat Mitsubishi Destinator itu oke banget. Secara keseluruhan, secara poin, dan apa alasannya? Kita lihat sekarang. Pertama adalah desain teman-teman, dari mata turun ke hati. Ya, jadi Destinator itu teman-teman tahu ya bahwa dia menggunakan bahasa desain Dynamic Shield, itu khas Mitsubishi. Dan di Destinator itu termanifest dengan sangat baik teman-teman. Kelihatan nih dari bentuk lampunya, grillnya, bumpernya, kelihatan gak hanya gagah, tapi juga modern. Dan yang saya suka teman-teman, di bagian sampingnya bahkan nih, baik yang ultimate yang paling tinggi misalnya kayak gini, lalu GLS yang entry level gitu, menggunakan roda yang sama gagahnya, baik lebar maupun diameter gitu ya, sama kokohnya. Jadi secara keseluruhan, Destinator di varian manapun itu kelihatan maco banget. Dan yang saya suka teman-teman, gak hanya eksterior tapi juga interior. Dashboardnya modern, bentuk joknya yang enak dilihat, gak hanya enak didudukin nih tapi juga enak dilihat. Lalu kemudian di atapnya ada sunroof panoramik. Sehingga saya bisa bilang bahwa kalau soal desain, Destinator tuh top banget teman-teman. Ya. Alasan berikutnya adalah soal performa teman-teman. Jadi Mitsubishi Destinator menggunakan mesin berkode 4B40, 1500 cc, 4 silinder turbo. Tenaganya nggak main-main, dia dapat 163 PS dengan torsi 250 Nm. Jadi untuk SUV masa kini, itu gede tuh hitungannya tuh, torsi maupun tenaganya. Kita sudah tes, 0 sampai 100 bisa selesai dalam 8,8 detik. Yang bahkan efisiensinya juga luar biasa teman-teman. Di rute dalam kota dia dapat 13,9 km per liter. Di rute kombinasi lebih dahsyat lagi, dapat 19,2 km per liter. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu poin yang ngebuat Destinator itu unggul adalah soal performa. Dia kenceng dan dia juga irit. Mantap kan? Kemudian rasa berkendara teman-teman, ini adalah hal menyenangkan berikutnya dari Mitsubishi Destinator. Ini mobil sebenarnya kan besar ya, dia lega buat mengakomodir penumpang, tapi sebenarnya rasa berkendaranya kayak bawa mobil kecil aja, karena dia bisa selincah itu. Jadi dia diset dengan sasis dan suspensi yang proper untuk ngelewatin beragam medan, mulai dari aspal bermanuver kencang hingga tanah yang habis hujan lalu kemudian licin gitu ya, nggak masalah teman-teman. Di tanah dia ada mode berkendara mud sama gravel. Jadi kalau pas lagi licin kita tinggal pencet mode berkendara itu, maka dia akan punya traksi yang tetap terjaga. Lalu kalau di aspal nih teman-teman, colok aja mode tarmac-nya, maka respon dari mesin, transmisi itu bisa seasik itu. Karena itu titik di mana Mitsubishi Destinator terasa paling sporty. Sehingga saya bisa bilang, kalau untuk kemampuan bermanuver, kecepatan dia berakselerasi, ini sih udah sangat fun gitu ya. Tapi hebatnya, untuk penumpang, dia tetap bisa mendapatkan rasa nyaman. Karena set suspensi dan sasisnya itu oke buat perjalanan panjang. Jadi saya bisa bilang, kalau soal feel, rasa berkendaranya, Destinator adalah mobil yang paripurna. Kalau soal fitur, kayaknya Mitsubishi benar-benar mempersiapkan Destinator dengan sangat baik ya.
Fitur keselamatannya, fitur kenyamanannya, bahkan telematikanya itu oke, teman-teman. Ini varian tertinggi, Ultimate Premium. Itu sudah punya pembeda yang menurut saya signifikan nilainya. Sound system Yamaha, jok elektris, pintu bagasi elektris. Jadi ya menurut saya ya ini adalah mobil yang gak hanya terasa modern tapi memang modern. Termasuk ada sunroof panoramik, ini sesimpel meja lipat yang fungsional gitu ya, dia sangat menyenangkan. Destinator teman-teman, di versi tertingginya itu sudah punya fitur Diamond Sense, ADAS, yang membuat dia lebih bisa memberikan perlindungan dengan sangat bagus bagi seluruh penumpang. Lalu dia punya Mitsubishi Connect, jadi teman-teman bisa menyambung ke mobil via aplikasi yang ada di ponsel. Bisa mengontrol misalnya, wah ini mobil parkir di mana nih? Lewat HP itu bisa menyalakan klakson dan lampu sehingga kita bisa tahu, oh mobil parkir di situ tuh. Jadi sangat menyenangkan. Bahkan termasuk juga geofencing atau kalau misalnya stolen vehicle tracking gitu ya, mobil amit-amit diambil orang gitu terpantau juga di ponsel. Kalau soal fitur memang Destinator itu pantas lah untuk disebut representasi terbaik gitu ya. Gitu. Tapi secara keseluruhan saya bisa bilang bahwa semua fasilitas yang ada di Destinator itu salah satu faktor yang ngebuat poinnya itu unggul hingga menjadi car of the year, teman-teman. Iya. Jadi fitur yang bagus itu ngebuat penilaian dia di Great Auto Award 2025 bagus. Gak heran dia jadi car of the year. Akomodasi, teman-teman. Fitrahnya sebagai mobil 7 penumpang itu mestinya nggak hanya bisa menampung 7 penumpang, tapi juga menampung 7 penumpang dengan nyaman. Artinya kelegaannya mesti proper supaya sepanjang jalan itu menyenangkan. Teman-teman di sini kelihatan legroomnya itu bisa diubah. Ini udah di-set untuk ketinggian saya 168 cm dan itu kelihatan ya bahwa legroomnya ini udah bisa lebih dari 10 jari. Dan kalau misalnya mau disetel, nih sedekat-dekatnya pun juga masih 5 jari teman-teman. Artinya ya untuk memberikan kenyamanan dengan rasa lega bagi penumpang, ini oke teman-teman. Ini oke, jadi saya pengen bilang kalau akomodasi untuk Mitsubishi Destinator itu sangat menyenangkan. Dan saya perlu tunjukin di belakang itu seperti apa. Ini saya set dulu yang wajar ya, biar kelihatan di belakang itu seperti apa. Ini taruhlah saya set di 5 jari sisanya. Kemudian ini kita buka aksesnya untuk melihat di belakang. Lumayan teman-teman, menyentuh pun tidak. Jadi kalau untuk akomodasi penumpang itu bagus teman-teman. Dan kepraktisannya itu juga menyenangkan. Ada banyak tempat penyimpanan dari depan sampai belakang. Lalu kemudian ini bahkan ada meja lipat, ada kantong di balik bangku depan gitu ya sandarannya. Sehingga buat kita yang biasa bawa barang kecil, HP, powerbank, dompet gitu misalnya, itu ya nggak masalah. Buat naruh benda-benda yang biasa kita bawa nggak masalah. Jadi akomodasi dan kepraktisannya itu salah satu poin bagus berikutnya yang ngebuat Destinator itu meraih titel car of the year. Kalau soal varian teman-teman, Mitsubishi Destinator tuh sebenarnya sangat amat oke. Dia bisa menyesuaikan lebih banyak kebutuhan dan mungkin termasuk kebutuhannya teman-teman. Karena ini di set GLS teman-teman dari 395 juta bahkan. Mobil seperti Destinator, SUV 7 penumpang dengan tampang yang semaco itu di set dengan start 395 juta. Jadi ya worth the price banget kan. Dan itu membawa kami ke kesimpulan bahwa beberapa hal yang ngebuat Destinator itu layak untuk menyabet titel car of the year. Pertama adalah tampangnya yang sangat maskulin.
Performanya itu nggak hanya kenceng, tapi juga bisa irit. Rasa berkendaranya itu kayak bawa mobil kecil aja yang selincah dan seresponsif itu. Akomodasinya lega, nggak hanya untuk penumpang yang kecil gitu ya, tapi bahkan penumpang dewasa. Fitur teman-teman, itu lengkap pakai banget. Ada ADAS, ada telematika, jadi ya untuk memenuhi ekspektasi mobil zaman sekarang, dia sudah sangat mumpuni. Lalu kalau saya bisa katakan, Destinator adalah mobil yang sangat paripurna. Di banyak aspek dia bagus. Gitu. Mungkin itu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Great Auto berikutnya. Terima kasih.